Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita masing-masing di dalam saat teduh. Mari bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudaraku, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan di dalam firman-Nya pada ibadah kita kali ini yang terambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17 yang demikian. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku, melalui sapaan Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17, Tuhan mengingatkan kita bahwa iman perlu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita beribadah di gereja, bukan hanya ketika kita berdoa, namun di seluruh kehidupan kita, apa yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita beriman kepadanya. Jadi iman bukan sekedar sebatas kata-kata. Iman bukan sekedar kata-kata pengakuan saja, namun iman pada intinya adalah wujud nyata yang kita lakukan, yang kita praktekkan dalam sehari-hari, bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus. Marilah bersama kita di hadapan Tuhan mengaku bahwa kita yang diingatkan ini masih belum dapat menunjukkan iman kita yang sesungguhnya, masih setengah-setengah dalam beriman. Dan marilah di hadapan Tuhan kita mengaku keberadaan kita dan mohon ampun dengan menaikkan Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami sujud. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui keadaan kami. Di hadapan-Mu Tuhan, kami bersujud dan menyadari segala kesalahan kami. Seringkali kami sebagai umat-Mu
yang Engkau panggil, yang telah Engkau kuduskan, kami tidak mampu menunjukkan jati diri kami. Kami masih seringkali hidup dalam dosa. Kami seringkali masih hidup di dalam gunggungan ego kami. Kami masih belum bersikap seperti selayaknya orang yang beriman kepadamu, kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami, ampuni kami ya Tuhan. Dengarkanlah pengakuan kami, layakkanlah kami, angkatlah kami, supaya kami dapat hidup sesuai dengan yang Kau kehendaki. Hanya kepadamu kami memohon kekuatan, dan kepadamu sajalah kami bersyukur oleh karena segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, baik yang mendatangkan sukacita ataupun duka cita, yang mendatangkan segala sesuatu yang silih berganti. Karena kami yakin semuanya Engkau berikan untuk kebaikan kami. Engkau adalah Allah yang baik, yang memberikan kebaikan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami juga memohon supaya Engkau senantiasa hadir di dalam pergumulan kami. Meskipun tanpa memohon pun kami yakin dan percaya Engkau senantiasa beserta. Engkau senantiasa ada di dalam kami, menjalani kehidupan kami, di dalam kami menjalani pergumulan hidup kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Raja Gereja, Raja kehidupan ini. Hadirlah di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Cinta kasih, belas kasih, damai, sejahtera menyelimuti kami semua. Biarlah persekutuan yang kami jalin senantiasa berlandaskan akan Engkau, akan Tuhan yang mengasihi kami, dan kami hidup di dalam kasih itu. Dan biarlah Tuhan ketika kami saat ini jarang berjumpa satu dengan yang lain, oleh karena situasi yang ada, biarlah kami tetap saling mengingat, bukan hanya sebatas dalam pikiran kami saja, tetapi mengingat saudara-saudara kami di dalam satu persekutuan GKJ Dwiring, di dalam doa-doa pribadi kami. Biar kami saling mendoakan, karena itu yang saat ini dapat kami lakukan. Biar kami saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga kami dikuatkan di dalam iman. Kami tidak mudah putus asa di dalam menjalani kehidupan, terkhusus di dalam kami saat ini hidup di dalam pandemi yang belum berakhir. Dan Kau bulatkan tekad kami, apapun yang terjadi kami terus melayani Engkau tanpa henti. Dan biarlah Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa hadir juga di dalam pergumulan kami masing-masing, keluarga kami, diri kami hanya berserah kepada-Mu, dan kami hanya berserah atas kehendak-Mu. Kapan Engkau akan mengangkat virus ini dari muka bumi ini, virus corona yang menghantui kehidupan kami? Biarlah Engkau sendiri akan menentukan waktunya, kapan pandemi ini akan berakhir. Namun jika diperbolehkan meminta,
kiranya Engkau bersegera menolong kami dan mengangkat virus ini, pandemi corona ini dari muka bumi ini, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Dan biarlah kami belajar dari pandemi ini, kami introspeksi diri, kami saling melihat keberadaan diri kami dan merefleksikannya sehingga kami jauh lebih baik dari hari-hari yang lalu. Tuhan, kami hanya berharap dan memohon kepadamu, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalaninya. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Karena dengan mendengar dan pelaku firman yang baik, iman kami akan semakin bertumbuh. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk pernubuatan, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian saudara, apa yang menjadi firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan secara bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sadar tidak sadar seringkali kita memberikan sebuah pengakuan tentang apa saja. Ya bisa karena sebuah kesadaran, tetapi karena ketidaksadaran. Artinya ketidaksadaran di sini
adalah secara otomatis tanpa direncana. Pengakuan yang muncul, yang kita lahirkan, itu berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, karena kita mendengar, kita melihat dan merasakan. Mendengar misalnya, ketika kita mendengar ada seseorang yang dia suka menolong, peduli kepada siapa saja, dia tidak membeda-bedakan ketika bergaul, dan dia tidak mempersoalkan apa yang terjadi di dalam pergaulan itu, kita mengatakan atau memberi pengakuan bahwa orang itu adalah orang yang baik. Ketika kita pergi ke suatu tempat, ke daerah, dan ketika kita melihat pemandangan yang ada di sekitar, muncul pengakuan, alam di tempat ini begitu indah. Bahkan pengakuan itu tidak hanya sebatas alam. Sungguh Tuhan luar biasa, sanggup menjadikan alam semesta yang indah ini. Ketika kita merasakan segala sesuatu, misalnya perlakuan saudara kita, atau kita merasakan apa yang Tuhan berikan, kita bisa mengatakan, oh Tuhan itu baik, karena kita merasakan. Ketika ada sesama kita yang memberikan sesuatu, kita merasakan sesama itu, sesama kita yang begitu mengasihi kita, maka kita membuat pengakuan bahwa orang itu adalah orang yang penuh kasih. Dan mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadikan pengakuan itu muncul. Namun paling tidak pengakuan itu muncul karena 3 hal ini: mendengar, melihat, dan merasakan. Di dalam bacaan kita Roma kali ini, Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8 yang kita dengarkan, kita dapat melihat pengakuan Paulus kepada jemaat. Apa saja yang menjadi pengakuan Paulus? Ada 3 pengakuan di sini. Yang pertama, kita dapat lihat dalam ayat yang pertama. Dan yang pertama adalah pengakuan Paulus adalah Paulus mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Kita lihat ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Demi kemurahan Allah. Jadi Paulus mengatakan demikian. Paulus mengakui bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang pemurah. Pemurah berarti suka memberi. Paulus merasakan, menghayati, dan dia mendengar pengajaran-pengajaran sebelum dia menjadi rasul, dan setelah dia bertobat, dia mendengar pembelajaran, melihat secara langsung dan merasakan bahwa Allah itu pemurah, Tuhan Yesus itu pemurah, dia suka memberi. Apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada Paulus? Yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan bagi Paulus untuk bertobat. Yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan bagi Paulus untuk mengenal Yesus secara pribadi. Yang ketiga, Tuhan memberikan kesempatan bagi Paulus untuk melayani Tuhan. Dan Paulus juga diberi kesempatan untuk menjadi rasul Tuhan. Paulus melihat, menghayati, mendengar bahwa Tuhan pemurah. Dia memberikan kesempatan-kesempatan itu bagi Paulus, sehingga dia mengatakan, oh Tuhan itu adalah maha murah. Dan yang kedua pengakuan Paulus terdapat dalam ayat 3 yang demikian, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada. Paulus mengakui bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih, penuh sayang, kasih sayang. Wujudnya adalah Paulus dibebaskan dari hukuman.
Paulus tidak dihukum. Yang waktu itu jadi Saulus, yang masih bukan pengikut Kristus, dia adalah orang yang jahat, orang yang kejam. Dia tidak diberi hukuman, tetapi diberi belas kasihan. Dia diampuni. Bahkan itu tadi diberi kemurahan, yaitu diberi kesempatan untuk melayani. Jadi Allah yang penuh kasih adalah Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang mau tidak memperhitungkan dosa kita. Dia mengampuni dosa kita, dan Dia yang memberikan keselamatan atas kita. Lalu pengakuan pengakuan Paulus yang ketiga ada dalam ayat kelima, yang demikian. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Pengakuan yang ketiga itu mengatakan bahwa Paulus mengakui bahwa orang-orang percaya adalah tubuh Kristus. Jadi orang-orang yang diselamatkan dan mau menerima keselamatan itu hidup bertobat, mau bertobat hidup dalam Kristus, dia dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Nah, orang-orang percaya sebagai satu tubuh Kristus memiliki kepala, dan tentunya kepalanya itu adalah Kristus sendiri. Kristus menjadi kepala, orang-orang percaya menjadi tubuhnya. Berarti ini bahwa orang-orang percaya hidupnya harus ada di dalam kuasa Allah, harus mau dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus, harus taat kepada Sang Pemberi perintah, harus taat kepada Yesus Kristus. Inilah ketiga pengakuan Paulus di dalam suratnya Roma 12 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, Tuhan adalah Maha Pemurah. Dua, Tuhan adalah Maha Pengasih. Tiga adalah setiap orang-orang percaya adalah satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Dan hendaknya setiap orang percaya memiliki pengakuan yang sama. Tidak hanya Paulus, tidak hanya rasul-rasul yang lain, tidak hanya orang-orang percaya pada zaman dulu, namun semua orang percaya, bahkan sampai zaman sekarang. Kita harus memiliki pengakuan yang sama. Kita harus mengakui Tuhan adalah Maha Murah, Maha Kasih, dan kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan Paulus mengatakan juga bahwa pengakuan ini, pengakuan yang dilontarkan Paulus, dia akan mewujud nyatakan, dan dia telah mewujud nyatakan. Dan bagi kita, setiap orang percaya harus memiliki pengakuan ini akan Tuhan dan akan siapa diri kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan, dan mewujud nyatakan pengakuan kita. Seperti dalam sabda pembuka tadi atau sapaan Tuhan yang kita dengar melalui Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Dikatakan di sana, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ini menunjukkan bahwa juga pengakuan tanpa pembuktian itu sama saja bohong. Kalau kita mau mengakui sesuatu, juga harus menunjukkan pengakuan itu. Ketika kita mengatakan aku mencintai istriku, suamiku, anak-anakku, ya harus diperlihatkan dalam wujud nyata kehidupan, bukan hanya sekedar lisan atau sekedar perkataan. Nah, bagaimana mewujud nyatakan ketika pengakuan tadi Allah yang Maha Murah, Allah yang Maha Pengasih, dan setiap orang percaya dalam tubuh Kristus? Yang pertama dapat kita lihat dalam ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang pertama adalah pengakuan yang kita wujud nyatakan dengan cara memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Ketika dunia menyuguhkan kejahatan, kita sebagai orang percaya hidup dalam kebenaran. Ketika dunia menyuguhkan dosa,
kita sebagai orang percaya harus menolaknya dan hidup dalam kekudusan, hidup layak, hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang memiliki pengakuan akan siapa Tuhan Yesus dan siapa dari diri kita harus menunjukkan yang pertama dengan cara memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Jangan sampai terhanyut arus kehidupan. Kita memang masih hidup dunia, kita bersama-sama dengan orang-orang lain, tetapi kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Kemudian cara hidup pengakuan yang kita tunjukkan dalam sikap yang nyata. Yang kedua dapat kita tunjukkan dengan ayat ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Tindakan nyata dalam pengakuan akan Tuhan dan akan siapa diri kita yang kedua adalah dengan pengendalian diri. Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap hati kita itu ada dua keinginan yang bertolak belakang, keinginan baik dan keinginan jahat. Tidak bisa dipungkiri, di dalam hati kita ada dua keinginan itu, baik dan jahat. Nah, kita harus mengendalikan diri kita supaya bukan keinginan yang jahat yang keluar dari diri kita yang kita miliki, namun keinginan-keinginan yang baik, keinginan-keinginan menurut kehendak Tuhan. Di samping itu, ketika kita masih hidup dalam dunia ini, kita masih terus bergumul dalam kehidupan. Kadang pergumulan itu ringan, ada yang biasa-biasa, setengah ringan, setengah berat, ada yang berat. Nah, kita harus dapat mengendalikan diri supaya di dalam kita menjalani pergumulan hidup, kita tidak kalah dengan pergumulan hidup, tapi kita dapat menang dalam pergumulan hidup. Kita tetap bertahan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, pengakuan ini kita tunjukkan yang ketiga melalui ayat 6 sampai 8. Saya baca ayat yang 6 saja. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kita yang memiliki pengakuan akan Tuhan dan siapa diri kita harus menunjukkan yang ketiga dengan cara bahwa kita harus menggunakan karunia, menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita untuk sesuatu yang baik, untuk melayani. Setiap orang memiliki potensi. Kadang-kadang ada orang merasa aku tidak memiliki kemampuan apa-apa, aku tidak memiliki potensi apa-apa. Sebetulnya ada, namun karena tidak digali atau kita tidak menyadari kita memiliki potensi. Dan potensi setiap orang itu berbeda-beda. Dan Paulus mengajar kita harus menggunakan potensi yang ada. Kita harus menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan karena potensi itu memang dikaruniakan oleh Tuhan, berbeda-beda satu dengan yang lain, dengan maksud satu dengan yang lain menggunakan potensinya, karunia-nya, talenta mereka masing-masing untuk saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam tugas dan tanggung jawab, baik itu pelayanan, baik itu di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan yang keempat, apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan pengakuan kita adalah ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu,
Kita harus menjadi saluran berkat. Yang 1, 2, dan 3 itu merupakan wujud pengakuan 1, 2, dan 3, yaitu yang pertama soal memiliki gaya hidup yang berbeda, pengendalian diri. 3, menggunakan karunia yang ada, itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang keempat, pengakuan kita harus kita tunjukkan melalui hubungan kita dengan sesama, yaitu menjadi saluran berkat atas sesama. Kita diberkati ya untuk memberkati. Kita diberkati, kita diberikan sesuatu bukan untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Menjadi saluran berkat tidak hanya sebatas memberi sesuatu, tetapi bisa juga meminjamkan sesuatu, memberikan kepandaian, membagikan kepandaian, membagikan keterampilan yang ada, membagikan ilmu yang ada, membagikan harta, membagikan waktu, membagikan tenaga, termasuk meminjamkan sesuatu, ya, barang kepada orang lain. Misalnya ketika ada tetangga kita, Pak minta tolong saya diantar, kendaraan kita dipakai, itu juga menjadi saluran berkat. Jadi kita harus ingat Tuhan memberkati kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Pengakuan yang pertama kemurahan Allah, yang kedua pengakuan yang kedua Allah Maha Kasih, kita wujudkan dengan satu, yaitu tadi yang pertama memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini, yang kedua mampu mengendalikan diri, yang ketiga menggunakan karunia-Nya. Dan pengakuan kita bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, kita ini adalah satu, pengakuan itu kita wujudkan dengan kita saling berbagi berkat. Nah Bapak Ibu, marilah ketika kita mengaku siapa Tuhan dan siapa diri kita, jangan sebatas pengakuan saja, tetapi harus diwujud nyatakan. Ingat dalam Yakobus tadi, Yakobus 2 ayat 14-17 mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pengakuan tanpa dinyatakan dengan sesuatu yang nyata, yang nampak, ya sia-sia. Sehingga pengakuan kita akan Tuhan dan sesama dan siapa diri kita, kita tunjukkan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 23 Agustus 2020, dalam ibadah keluarga kita masing-masing, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai wujud dari pemeliharaan iman. Sakramen perjamuan sebagai sarana memelihara iman mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan kesamaan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Dan mari sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita bersama-sama menguji diri kita dengan bertanya demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut,
sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bertobat, yang mau menyerahkan hidupnya di dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita mengeningkan hati kita sebentar sebelum kita menerima sakramen perjamuan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus yang dikoyakkan untuk menebus dosa-dosa kita. Terimalah dengan ungkapan syukur dan penuh keyakinan bahwa tubuh Kristus inilah yang menebus dosa kita. Mari kita makan bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, anggur yang dituangkan ini adalah lambang darah Kristus yang mengalir, yang membasuh kita dari segala dosa kita. Terimalah dengan ungkapan syukur dan penuh keyakinan bahwa darah Kristus telah membasuh kita dari segala dosa kita. Mari kita minum bersama. Saudaraku, mari kita mengucap syukur oleh karena berkat, oleh karena firman, oleh karena kita juga diperkenankan ikut sakramen perjamuan di dalam keluarga kita masing-masing dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita akan persembahkan bagi Tuhan dan kita dasari persembahan kita dengan Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengaturkan persembahan pada Tuhan diiringi Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah.
Mari saudaraku kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami yang memiliki pengakuan dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang pemurah, Allah yang penuh kasih. Kami sebagai orang-orang percaya yang dipersatukan dalam satu tubuh dapat mewujud nyatakan iman kami dalam tindakan yang nyata, dengan cara kami memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kami mampu mengendalikan diri, menggunakan talenta, menggunakan karunia atau potensi kami untuk melayani Engkau dan sesuatu yang baik, dan juga kami dapat menjadi saluran berkat. Kami bersyukur juga Tuhan atas perjamuan-Mu yang Kau berikan kepada kami, menjadikan kekuatan dan kesegaran tubuh kami. Kami saat ini mengaturkan persembahan sebagai rasa syukur kami kepada-Mu. Terimalah, sucikanlah persembahan kami ini, dan mampukanlah kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, karena segala sesuatu itu berasal dari segala sesuatu Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah keluarga kami, dan kami akan melanjutkan ibadah kami di seluruh hidup kami, melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Tuhan beserta dengan kami, Tuhan berikan penyertaan dan keselamatan. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan selamanya. Amin.